Halo teman-teman, terima kasih masih mau nonton video-video di channel ini. Kita udah agak ngantuk gak sih, Bet? Karena lumayan kita masih di tempat yang sama, baju yang sama, rokok yang sama. Karena di emang hari yang sama. di hari yang sama. Dari tadi kita nggak kemana-mana aja. Resiko orang-orang nggak punya kerjaan begini, Pak. Lantang-lantung. Jadi kita udah bikin tentang Transjakarta dari apa? Petugas, terus Paduka PLB, terus kisah cintanya. Sekarang kita mau ngomongin penumpangnya. Karena penumpang Transjakarta itu macam-macam, Bang. Emang tadi bilang belum pernah naik sama sekali. Belum, berarti mungkin ada di luar sana yang teman-teman yang ngalamin atau yang cuman dengar ceritanya, atau yang sama sekali belum tahu tuh penumpang tuh modelnya kayak apa. Taunya cuma petugasnya. Nah, ini kita mau bahas tentang penumpang Transjakarta tuh. Ada yang masih makan di dalam bis, ada yang kalau lihat lansia gitu harusnya kan dia dikasih duduk lah, dia malah pura-pura tidur. Ada juga yang suka nyalak antrian, ada yang suka duduk berjam-jam di halte, ada juga yang ya bukan petugasnya yang deketin, kadang penumpang yang deketin. Gua kira awalnya penumpang Transjakarta ternyata masih ada gitu yang makan bis. Makan di bis. Oh, makan bis di bis. Makan bis di bis. Iya, mungkin itu bukan, itu lebih ke akhlak aja. Ya, tapi kan seenggaknya kalau orang yang mikir ya. Mungkin orang-orang itu makan dalam bis, karena nggak bisa baca, Pak. Kan jelas-jelas di bis itu di kaca ada tulisan. Dilarang makan dalam bis gitu, ada tulisannya harusnya. Tapi ada besok jangan cuman tulisan doang, kasih petugas kalau ada makan di bis makan dulu situ. Ya kalau ada petugas yang begitu ya. Enggak, petugasnya kalau ambil begitu diaduin malah. Karena kadang kita negur orang yang salah dengan cara yang salah juga malah kita jadi yang salah kan. Tapi petugas-petugas Jakarta itu ramah, sopan, negurnya juga pasti baik. Kalau ada penumpang yang makan ya diminta. Nggak diminta deh. Disuruh berhenti, makanya nanti kalau emang lapar banget ya turun dulu ke halte. Iya lah. Karena kalau emang orang mau makan lapar banget nih di Transjakarta, bener harus turun, jangan di bis. Atau kalau dia lagi pesen GoFood juga kan, kalau di halte enak nganterinnya. Kalau dia GoFood di dalam bis gimana? Bisa kasihan abang GoFood yang ngejar. Udah ngejar lewat jalur busway. Kira kalau ada larangannya ya kan semua bisa baca, yang nggak mungkin kerja dong kalau nggak bisa baca. Kalau orang kayak gitu mah yang buta bukan mata, nuraninya yang buta itu. Udah nggak punya akhlak, nggak punya. Karena kan makan lauk sambal ya sombong. Makan enak pun juga harusnya nggak boleh dipamerin di situ. Kalau mau pamer ya foto-foto aja, upload di Instagram. Jangan di tempat umum lah. Iya, ya ada tempatnya. Di halte boleh, kalau di halte asal sampahnya yang dibuang. Nih, tadi kan ada masih orang yang suka makan di bis. Ada lagi penumpang yang, ini kita bahas satu-satu ya. Yang pura-pura tidur pas lihat lansia atau ibu hamil, bahkan ada orang disabilitas itu dia masih pura-pura tidur. Bukannya ngasih buat, bu ini duduk di sini atau gimana, dia malah pura-pura tidur. Biasanya yang begini anak-anak muda masih sehat. Dia rasa lahir dari biji ketumbar kayak gitu tuh, enggak. Dia nggak ngerasa punya ibu, mungkin nggak pernah ngelihat orang tua berdiri. Nggak pernah mikir ke depan, ntar kalau gua tua diginiin gimana ya. Mungkin dia udah punya firasat itu, umur 45 kolesterol gitu kan. Masih muda. Iya. Atau stroke, nggak kemana-mana. Gua nggak bakal tua ini. Tapi ya orang-orang begitu tolong dirubah lah. Kalau emang kalian ya sama-sama bayar. Kalau bilang sama-sama bayar, iya. Cuman kan dia juga bayar. Iya, kadang kan yang punya pikiran, orang aku juga bayar kok, itu kan. Semuanya juga bayar. Kalau orang pikirnya begitu sebenarnya ya mungkin nggak salah, tapi lebih ke empati mungkin ya. Iya, emang susah kalau para kubin dikasih nyawa begitu. Makanya kalau colek jangan buang sembarangan, kasihan.
Tapi kadang petugasnya ada yang kalau mungkin nggak rame banget gitu ngelihat kan, dia ngasih tahu, misal ada yang pura-pura tidur tuh dikasih tahu, Mas tolong ya ini ada lansia atau apa. Kadang petugas-petugas yang saking seringnya ngadepin orang begitu malah sengaja kalau tahu yang pura-pura tidur. Kalau udah tua atau tidur beneran sih nggak bakal dia. Tapi kalau yang tadinya melek tiba-tiba lihat ada lansia pura-pura tidur, itu disamperin biasanya, tapi dengan sopan kayak, Mas tolong ini. Itu bagus sih petugas-petugas yang begitu, harus berani ya. Harus gitu. Kalau nggak digituin tuman orang gitu. Tuman. Itu dong yang di apa? Yang cerita Sangkuriang. Tuman. Terus ada lagi lansia atau mungkin itu tadi katamu apa? Punya firasat apa? Mau mati muda? Iya. Jangan-jangan dia juga punya rencana jadi penyandang disabilitas mungkin? Iya mungkin. Turun dari bis lompat. Dia latihan dulu ya. Jadi ya buat petugas tegur aja kalau yang begitu. Terus buat penumpang juga kalau emang begitu dirubah lah. Kasih buat yang membutuhkan walaupun sama-sama bayar. Terus ada lagi penumpang yang kalau di halte itu nunggunya berjam-jam, Pak. Itu ngapain ngitungin mobil? Nah, nggak tahu deh. Jadi misal dia mau pulang ke Kebon Jeruk, misal ada bis Kebon Jeruk dia lewatin, ada bus Kebon Jeruk dia lewatin lagi, nggak mau naik gitu. Kenapa itu? Biasanya yang penumpang gitu karena nunggu mungkin ya jam-jaman, kayak dia punya pacar mungkin atau petugas yang dia incer pengennya naik itu, kalau nggak mau. Jam 10 ditungguin, pulang kerja tadi jam 7. Ya tapi kan begitu ketemu, kenapa nggak langsung minta nomor HP-nya biar bisa chatan di rumah? Janjian. Iya janjian. Jadi lewat halte ini jam berapa? Jadi nggak perlu lama nunggu. Jadi nunggunya bisa di kosan atau di kantornya kalau belum kerja ya. Jadi bisa rebahan dulu. Makanya kalau lu suka sama cowok tuh jangan jaim-jaim gitu. Jaim diajak koyo manggut. Jangan, maksudnya ngomong daripada itu kan capek sendiri kan. Iya, maksudnya sendiri. Iya. Bisa telat berangkat kerja, telat pulang ke rumah. Ya, harusnya yang buat di situ juga bisa buat istirahat. Iya. Atau kalau emang pengen begitu ya kan dia bisa pulang dulu naik bis asal lah, terus berangkat lagi naik motor, atau naik bis lagi dari arah berlawanan. Terus kali aja ketemu di tengah. Cekin satu-satu tuh. Iya itu, tapi ada itu aneh juga kan, bucin kali ya. Dia itu kayak apa ya, dia suka tapi merasa masa cewek bilang duluan, nah cewek kayak gitu tuh biasanya bisa jadi nggak mau ngomong, karena kalau emang yang udah kenal atau udah pacaran pasti janjian ya. Iya pasti janjian. Iya ini ya ditanya kerja sih berapa gitu kan, lewat jam sini sekitaran jam berapa, atau ditunggu pulang jam berapa, mendingan ketemu pas pulangnya. Udah nunggu nggak tahu-taunya dia libur. Mending kalau libur masih bisa ketemu, pas udah ditunggu taunya pindah jadi kenek AKP. Kenek sumber alam. Nggak ketemu. Terus ada lagi penumpang yang suka berdiri di dekat pintu petugas. Jadi kan pintunya itu kadang ada banyak tuh. Jadi misal petugas berdiri di pintu ini, itu ada aja. Biasanya mbak-mbak nih berdirinya di pintu yang nggak jauh jaraknya sama petugas. Maksudnya dia mau ngapain tuh? Kalau penumpangnya penuh atau dapatnya di situ mending. Cuman ada yang kadang bahkan ada bangku kosong pun ada yang emang nggak mau duduk, berdiri di situ. Itu mau ngapain dia tuh? Pasir kali. Wasir kan bisa berdiri di tempat lain. Wasir, oh iya benar-benar. Jadi besok kalau mas-mas petugas kalau ada lihat mbak-mbak begitu, coba tanya Mbak Wasir. Kali langsung diaduin ke kantor. Petugas nanyain hal yang nggak sopan. Atau mungkin setipe sama yang cewek nunggu di halte berjam-jam tadi. Tapi ngincer. Oh, dia lebih random. Iya. Sedapatnya aja. Kali aja. Kalau di halte kan nggak tahu mau ngapain. Kalau di dekat petugas bisa nginjek kakinya mungkin. Iya mungkin. Tapi kalau misal itu orang juga kebanyakan sih, banyak perkenalan yang dimulai dari nginjek kaki emang gitu. Jadi kayak deket sok-sok nggak sengaja mas maafin. Itu ngapain ya Pak? Ngapain nginjek kaki? Kalau mau kenalan jangan nginjek kaki. Kenapa? Ntar marah yang diajak kenalan.
Kalau kan kaki. Keki bos. Kalau mau supaya yang diajak kenalan penasaran yang Ini injek sepatu. Sepatu. Oh kamu. Kenalan bener kalau sepatu. Ini udah 1, 2 biasanya kan kalau orang yang lucu rule of 3 nih, ada rule of 3 nih. Ini paling ger harusnya nih. Kaki, sepatu. Terakhir nih. Yang penting jangan nginjek sendal. Kenapa? Karena dapatnya bisa random. Dapatnya bisa random. Yang tahu orang banyak. Karena sendal. Senal. Lucu. Iya. Nggak semua harus disautin pakai bahasa Inggris. Enggak, empir. Ini diulang lagi, yang mana lagi, Pir? Empir, jangan keinjek semua. Nah, ini yang paling ngeselin nih, Pir. Ini yang paling ngeselin itu ada orang yang suka nyelak antrian. Jadi udah antri nih, udah misal kan orang nunggu banyak nih kadang kalau lagi rame gitu, jam-jam kerja, jam-jam crowded gitu kan. Dia nyerobol. Jadi lagi banyak antri, dia dari belakang tahu-tahu tahu-tahu di depan pintu. Pengen naik duluan. Takutnya begitu ngantri depan petugas gantiin petugas. Wah, petugasnya jadi penumpang dong, paling belakang. Ya, kalau gantiin petugas pulang-pulang dia bukannya istirahat, encok di jalan. Tapi emang ya kalau yang nyelak antrian emang itu yang paling ngeselin sih, paling ngeselin sama orang. Itu yang kesel bukan cuma petugas sih. Iya, semuanya. Iya, yang diselak juga kan pengen pulang. Iya. Kalau perkara buru-buru juga kan semua buru-buru. Maksudnya lu siapa gitu merasa paling penting gitu ya kan? Kalau nggak mau pengen terlambat ya berangkat lebih awal. Iya. Jangan motong antrian. Ya, Bebek aja ngantri, masa manusia nggak bisa? Jangan-jangan dia bebek pakai baju, Pak. Ketuker ya. Jadi buat penumpang yang masih suka motong-motong antrian, walaupun Anda bayar tapi Anda dipotong. oh iya. Kayak apa? Hah? Kayak apa? Kayak gaji. Kayak gaji zaman corona dipotong. Oh iya, lu termasuk dulu kerja nggak sih, Pin? Oh enggak deh. Sebelum corona Kerja. Ya namanya orang kerja pasti ada potongan koperasi. tapi kalau di Transjakarta tidak ada. Kayaknya ding. Nggak ada koperasi. Nggak ada potongan. Tidak. Kayaknya, tapi nggak tahu deh. Aku udah lama, udah berapa udah udah agak lama lah resign. Tapi Transjakarta kantor terbaik. Karena emang aku cuma kerja di situ aja. Ya udah 6 tahun atau berapa gitu. Terus ini kita mau bacain pertanyaan aja, Pi. Ini ada, ini bukan pertanyaan. Jadi kemarin kayak ada yang ngirim contoh-contoh. Ada penumpang yang ngeselin, tapi ada juga yang baik. Ya namanya Kalau penumpang juga kan manusia. nggak semua penumpang ngeselin, ada yang baik. Jadi kalau aku sendiri dulu pernah kenal, mungkin banyak juga nih kalau teman-teman ada yang nonton, namanya dulu Opa. Dia orang tua, tinggi, rambutnya udah putih uban semua gitu. Teman-temanku manggilnya tuh Opa. Jadi nggak cuma 1-2 orang, bahkan yang dia nggak kenal pun tiap misal lagi ada lihat petugas, misal di halte, kadang ada tukang kopi lewat, tukang makanan lewat, dikasih di halte. Kadang ada dia naik bis juga bawain makanan, dikasih, tapi makannya jangan di bis gitu. Emang sengaja kayak sering ngasih makanan gitu buat temen-temen Jakarta. Kadang ada yang lagi makan di warung, pas dia kebetulan lewat nggak lagi naik gitu, dia lewat, dia pakai seragam, mau kenal nggak kenal tiba-tiba, udah dibayar sama Opa gitu. Jadi aku juga gitu, kalau lagi ada duit kadang ada rezeki gitu, lihat petugas ya ada makannya tak kasih, tapi itu suruh bayar. Dagang dong, Pak. Kalau teman-teman di sini ada yang masih sering ketemu Opa, salam buat Bontot. Salam buat Bontot. Salam dari Bontot, dia dulu kenal banget tuh sama aku begini. Opa. Berarti utang budi Anda banyak sama dia dong. Iya, cuman baik banget dia, ramah, baik gitu. Ini kita mau bacain dari teman-teman. Penumpang yang ngeselin itu kalau jutek, kalau yang baik, kalau yang senyum. Ya gimana sih? Ya kalau jutek mah nggak bisa disebut ngeselin ya kan, karena kita nggak tahu mukanya dia kenapa gitu. Muka ngeselin itu masih biasa aja sih ini. Ini udah ada lagi. Ini dari ciptaanmu, cewek nih, Pil.
DM dah Mir. Boleh. Pernah dapat penumpang yang baik, kirain dia ngapain, genggam tangan, tahu-taunya ngasih duit 100.000. Kirain genggam tangan dibuka di cupang. Itu sampai rumah. Cupang kan di leher, nggak di tangan. Beda lagi cupangnya. Ini maksudnya nih, ini penumpang yang baik. Tiket bakso cuma 3.500. Dia ngasih petugasnya 100.000 Pak. Cuma nggak ada niat apa-apa nih, nggak ada nomor WA apa enggak, emang ngasih aja. Coba kalau semua penumpang kayak begitu, kaya. Coba kalau 100.000 buat naik Transjakarta. Oh, biar berapa kali bolak-balik apa encok. Waduh, itu kalau lurus Harmoninya sampai mana? Harmoninya udah sampai Bogor. Ini dari Hafiz Muhammad. Penumpang ngeselin kalau udah dikasih tahu petugas jangan duduk deket pintu, tapi masih aja duduk di situ. Oh ya, ini yang kayak mbak-mbak tadi. Ya kalau. Oh, ini malah duduk Pak. Duduk deket pintu. Ya kalau dia nggak mau dikasih tahu, misalnya dikasih tahu Pak jangan duduk sini, dia tetap ngajar, ya udah lepas seragam kasih Mbak aja yang kerja saya. Oh bener. Iya. Kayak ini, tapi emang ini juga nggak sopan juga sih, maksudnya kan kalau di pintu ganggu yang lain. Iya. Misal nggak dapat tempat duduk ya berdiri lah. Ini lebih-lebih ini duduk depan pintu. Yang penting kalau keinjek jangan marah. Kalau like beneran berarti gimana kalau ada orang-orang begitu? Tentang. Oh, tapi kalau petugas nggak boleh dong. Kita diaduin lagi. Kalau sama penumpang nggak apa-apa. Iya, nyamar dulu jadi penumpang besokannya kalau ada yang begitu. Oh, ini ada lagi yang masih ingat dari Reni Dwi 1011. Makasih buat mas-mas petugas yang dulu tahun 2018 ngasih minum saya di bulan puasa. Oh, ini petugasnya. Ngasih minumnya siang-siang apa pas buka? Oh, menyuruh batal dong. Oh ya, tapi emang di Transjakarta dulu kalau maghrib kadang ada yang dari kantor kadang juga ada yang ngasih gitu apa dibagi-bagiin kalau menjelang maghrib. Kadang juga dari penumpang yang pengertian gitu. Kalau pas jam-jam buka puasa entah sekedar minum atau apa ngasih, karena emang kalau ini pengecualian ya, emang kan nggak boleh makan minum, cuman kalau bulan puasa tetap boleh makan dan minum sekedarnya buat ngebatalin. Iya doang. Tumben Anda, apa udah mulai ngantuk? Belum. Ini ada lagi penumpang ngeselin itu nenek-nenek yang cerewet dari Hosi 48. Ini kayaknya banyak nih yang sering ketemu nenek ini. Dia mau sering bolak-balik apa? Mungkin. Oh, tadi satu kan. Hobinya bikin orang kesel. Oh iya Pir, kayak aku pernah lihat tuh, emang ada. Nih ada lagi dari Arya, ada nenek-nenek viral. Itu penumpang ngeselin. Terus ada lagi dari Akasik Tarot, ada yang ngeselin pun nenek-nenek. Penumpang semua kalau yang baik ya ada, tapi yang ngeselin tuh yang nenek-nenek. Nih ada lagi dari Sendal Swallow, ada doi mak-mak naiknya dari Cawang, ngomel nggak jelas, maki-maki petugas, mau ngancem ngelapor ke kantor. Jadi ini emang nggak tahu itu orang emang di rumah punya masalah apa, atau emang petugasnya yang godain nggak tahu. Tapi kalau dari cerita ini emang sering banyak yang ketemu sama ibu-ibu ini. Mungkin dia pernah disakitin PLP dendam. Ya nggak tahu, cuman buat ya saran sih kalau ketemu ibu itu ya kalian tetap ramah aja, sopan. Iya. Karena kan kalian kerja di situ kan. Kalau penumpang mah jamin aja, nggak usah ditekan. Iya, kalau emang kalian anggap dia bawel, ya udah layanin semestinya, secukupnya, dan udah antar dia sampai tujuan gitu aja. Pas jalan turun aja selengkat kalau mau. Ini ada dari Tentar. Ini penumpang yang baik, aku dikasih uang jajan setiap dia naik pas PLB-nya aku. Ini cewek apa cowok? Bisa nggak ada gambarnya. Kalau cowok ngasih ke cewek ya nggak bisa disebut baik, sebutnya modus. Ya masa semua orang baik dibilang modus? Ya kalau dia ngasih duit, ntar saya tunggu di hotel ya. Wah, beda cerita. Cok, ngapain? Nah, ini ngeselin nih dari Dewi Sri 07. Ngeselin, temen gua udah duduk, dia berdiri buat ngasih tempat ke prioritas. Yang tadi kayak disabilitas ibu hamil itu, malah mbak-mbak lain yang dudukin. Jadi nih kita duduk mau ngasih buat orang lain nih, orang tua misal. Disuruh buat aku berdiri malah yang duduk orang lain. Mbak-mbaknya itu. Iya.
yang mau dikasih sebelumnya seperti apa dulu. Hah? Kalau yang sebelumnya yang dikasih ibu hamil, mbaknya pengen duduk ya hamil dulu. Ya kan biar boleh diprioritas dong. Berarti jangan-jangan dia pengen hamil. Iya, Itu caranya. Iya. Jadi ini saran juga buat teman-teman yang suka ngasih tempat duduk ke orang lain, niatnya kan udah baik. Jadi kalau bisa ngomong aja langsung, Bu silakan duduk, terus tuntun. Jangan sampai diambil orang, ya kan. Kita udah kasih niatnya ke si A, diambil orang lain. Nggak punya akhlak emang gitu. Ini banyak banget sih kalau kita mau bacain yang baik sama yang enggak. Ini ada lagi penumpang yang ngeselin. Ini dari Fanny Octav. Penumpang yang ngeselin itu penumpang yang bau ketek. Siapa? Hah? Octav. Nggak semua harus ditanya. Itu Pir, penumpang bau ketek. Ini penumpang sama penumpang. Ya Octav. Kalau bau ketek mah tadi jadi penumpang, jadi temen, jadi pacar, ya tetap ngeselin. Iya. Dong? Ini tadi sama yang awal, tapi ini cerita yang lain. Kalau sama penumpang ya tahan-tahan aja lah. Iya. Jadi maksudnya ya namanya di bis ya kan. Kalau bau badan kan nggak bisa dihindari emang. Kita nggak tahu, siapa tahu dia sebelumnya habis jogging. Dari Jabodetabek Pantura kan keringetan tuh. Ngapain naik bis dia? Baliknya jogging lagi. Ini mau nyari satu lagi Pil ya. Yang mana ya Pil? Buat keluar. Oh ini masih banyak sebenarnya. Ngeselin pernah gua penumpang nih dari Sinta KNDD. Contoh penumpang ngeselin mau keluar, merintah petugas suruh bukain gate buat dia keluar karena nggak ada kartu. Oh kalau mau keluar kan dia harusnya pakai kartu. Terus nggak punya kartu. Petugasnya yang suruh bukain, cuman nggak sopan mungkin ngeselinnya, bukan minta tolong. Cuman masalahnya kan dia nggak punya kartu. Kok bisa naik? Naik kan juga harus pakai kartu. Iya. Atau di depan sana dia udah ngeselin duluan lagi. Mungkin bisa jadi. Atau mungkin dia pas berangkatnya parkur kali loncat. Oh iya, itu kadang ada yang begitu juga tuh, berani-beranian cuman. Ya? Iya, cuman kalau ketahuan petugas ya ini udah. Dulu pernah ada yang begitu, cuman kan sekarang udah ada petugas gitu, jadi ketahuan kalau pagarnya harus ditinggiin lagi tuh biar susah. Setinggi apa, Pir? Hah? Setinggi apa? Setinggi itu, Bu. Nah, nyari maksud hati turun di ujung terus minum minum. Ini ada lagi bakal macam dia. Ini apa sih penumpang nyarian? Oh ini dari Etis Ramdan. Nggak pernah ketemu yang ngeselin, sering ketemunya sama yang baik terus dan ngasih makanan. Ini beruntung sekali hidup Anda Etis Ramdan. Ini Etis Ramdan ini emang dia PLB petugas itu, cuman dia anak orang kaya Pak. Kayaknya dia kerja cuman buat nyari cewek. Bisa aja. Oh iya benar. Dia termasuk ketemu penumpang. Istrinya namanya Nana Sari. Aku kenal. Belum pernah ketemu, cuman mereka termasuk. Waktu aku bikin acara stand up juga dua-duanya nonton. Istrinya pasti kecut. Hah? Nana Sari. Nanas. Nana Sari. Kalau yang bukan yang sini kelihatan lehernya. Kalau dipegang melepuh ini nanas. Tapi dia nonton terus dua-duanya. Dia sering komen. Katanya sih nonton sampai kelar, cuman nggak tahu juga. Ini ada lagi yang ngeselin dari Satria RLS. Bus udah overload maksa masuk. Yang baik sih pernah ngasih cilok. Cuman ngasih cilok dibilang baik. Ya, cilok cuman berapa satu sih? Tapi emang kalau baik nggak dilihat dari harganya mungkin. Dilihat dari ciloknya mungkin isi duit 100.000 Bir. Mungkin jangan cilok isi mantra dari dukun. Habis makan jatuh cinta. Gak apa-apa kalau dukunnya beda sama dukunmu yang tadi. Udah jatuh cinta maghrib sadar. Dukunku nggak valid emang. Dukun magang susah. Nah ini mau nyari closing. Coba cari Bir yang mana tapi buat closing ya. Nyari mana kan udah semua nih. Jadi teman-teman yang baru lihat Empir emang sengaja hari ini Empir datang ke rumah buat ngobrol-ngobrol biar kali aja yang nggak dapet petugas bisa jatuh hatinya ke Empir. Empir kalau belum lucu belum mau ditutup. Yang ngeselin mana? Ya. Ini ada yang ngeselin nih. Harus lucu nih closing. Lagi desek-desekan di Teraja, ada penumpang kentut.
lagi disek-desekan, ada penumpang kentut. Kentut. Pasti itu udah kentut yang udah ditahan sampai suaranya tiut. Nyaring gitu. Kalau ada suaranya mending dong. Bisa nuduh arahnya yang mana. Tapi kan susah karena disekan siapa? Bikin buruk sangka doang. Lu ya. Waduh. Berarti buruk sangka bisa masuk neraka nggak sih? Kalau timbulnya jadi fitnah ya bisa gara-gara kentut. Misal ya, ada orang masuk neraka. Kamu kan masuk neraka kenapa? Ngebunuh. Kamu masuk neraka kenapa? Korupsi dana bansos. Ya. Kamu masuk neraka kenapa? Gara-gara duduk kentut. Langsung dibakar. Kalau yang kentutnya bau yang lebih susah lagi. Nggak bisa cari sumbernya gitu. Iya, masa harus nyium pantat satu-satu? Maksudnya kan bau semua pantatnya. Ngeselin. Tapi iya, tapi gimana kentut kan hasrat alami. Sekuat apapun kita nahan kentut, waktunya keluar ya keluar. Ya, jangan kalau yang keluar cuma kentut doang nggak apa-apa sih. Iya. Tapi pernah ada orang yang sampai ini petugas. Ini petugas. Temanku biar ada. Karena petugas kan ini Sahlan namanya. Mudah-mudahan besok dia nonton biar komen di bawah. Namanya Sahlan. Dia dulu tugas. Ya, mungkin dia karena profesional ya kan. Kan namanya jalur nggak ketebak. Harusnya misal Harmoni Lebak Bulus normalnya misal 1 jam. Karena kebetulan lagi ada macet atau apa, jadi sejam lebih. Jadi di ujung dia pikir, di ujung ntar masih bisa nih ditahan. Ternyata karena ada hal-hal yang lain, nyampenya sejam lebih. Harusnya mau nyampe halte mau boket, dia belum nyampe halte terakhir, udah keluar di celana, Pak. Itu pasti nahan di ujung, di pojok, ya Allah jangan keluar, ada penumpang itu, Mas Peter enggak bisa nolongin. Kalau gerak keluar nih. Itu buat namanya Sahlan, colong jangan diulang lagi. Atau kalau memang Anda susah nahan boker, kerja pakai pampers saja. Tapi sekarang dia udah nikah juga sama petugas Transjakarta juga. Ceritanya pasti nggak bakal dilupain sama teman-temannya. Iya, itu malunya seumur hidup. Udahlah, udah cukup ditutup Sahlan aja. Sahlan, terima kasih. Sahlan, terima kasih Anda menyelamatkan video ini. Kami tunggu cerita Anda boker lain kali. Ya, makanya teman-teman, seperti kemarin kalau emang yang belum sempat dibaca pesan-pesannya atau cerita-ceritanya, komen di bawah biar kelihatan ada yang nonton aja. Iya. Jadi semakin banyak yang nonton semakin kayaknya gimana ya, sebenarnya sih kita nggak butuh pujian ya Pil. Iya. Kayak sebenarnya banyak yang kayak konten lu gini-gini ya seneng, makasih dibilang gitu, tapi yang kita cari bukan itu. Kalian nonton terus mau komen aja kelihatan ada yang nonton, kita udah artinya ya ada yang mau lah nonton kita, yang bukan siapa-siapa ini aja. Jangan komen jualan Netflix. Kenapa dia belum dapat duit, Anda sudah nyari duit gimana? Tapi emang makasih Pir buat yang tadi kau bilang kan channel baru ini, kayak ada tadi siapa ya namanya Hana siapa gitu. Aku nggak tahu dia bakal nonton terus atau enggak, tapi dia salah satu orang yang sering banget, ayo bang bikin ini bikin lagi. Aku nggak tahu dia bener nonton apa enggak. Siapa? Maksudnya ya aku lebih butuh orang-orang yang kayak gitu itu. Maksudnya walaupun mulai dari 1, 2 mungkin nanti bisa 10 atau 100, jadi kebentuk yang emang bener mau nonton. Buat yang sering nonton, saya kasih nomor saya. Jadi ya emang penonton begitu, entah dia nonton bener apa enggak, tapi ya semoga nonton beneran. Iya, tapi ya contoh si Hana tadi tuh kayak DM terus kan. Dia kayak ayo bang bikin itu dari 1 itu mungkin kita seneng, malah lebih seneng itu daripada dipuji gitu kan. Jadi artinya mungkin 1 ntar bisa nambah 10 sampai 100, tapi beneran nonton daripada yang cuman komen bagus. Nagi doang. Nagi doang, nggak nonton, komennya cuma ayo gas lanjutan. Itu penonton nggak nonton beneran sih, aku yakin yang komen begitu. Paling nonton awalnya doang. Iya, jadi kayak kita lebih seneng kayak orang-orang yang ya si Hana ini, kayak karena kita bukan siapa-siapa tapi ada yang mau nonton gitu. Iya. Kayak contoh nih, nggak jadi closing lagi kan. Ini ceritanya menarik tapi Mir. Jadi yang dulu kan yang aku sempat bikin acara ya stand up kan. Ada satu dia juga follow dari Transjakarta kan. Dia jadi kayaknya dia bukan anak orang kaya lah. Jadi dia pengen nonton tapi masih sekolah. Dia bang boleh nonton nggak, tapi aku masih sekolah. Boleh nggak apa-apa kan. Terus kebetulan yang waktu itu aku jual tiket kan 2 hari habis. Karena yang nonton ya teman-temanku sama dari follower akun Transjakarta aja. Terus ada satu orang yang bilang pengen nonton tapi nggak bayar-bayar, karena setelah 2 hari itu di hari ketiga keempat itu udah pada konfirmasi pembayaran semua lah gitu. Nah ini
pas dari hari kedua udah bilang tiket habis, dia kan belum konfirmasi pengen bayar. Terus dia tuh kayak aku pikir kan tadi ini bocah pengen nonton beneran apa enggak gitu kan. Terus dia bilang ya kalau nggak mau nonton nggak apa-apa, ntar juga ada. Dia bilang tetap abang aku pengen nonton, tapi dia bilang aku anak sekolah, uang jajanku cuma 20.000 dan aku nih mau ngumpulin dulu, sekarang pesen 5 hari kemudian baru aku bayar, tapi aku pasti nonton. Itu dia bilang begitu, Pit. Nabung dulu gitu. Iya, maksudnya ya kita lebih seneng kayak gimana sih dihargai sama yang kita Iya, bukan siapa-siapa, tapi ada orang yang mau begitu walaupun cuma satu kan. Yang satu begitu yang Iya. berharga. Sampai aku bilang kayak ini pasti percaya nggak percaya kan. Iya, Sampai akhirnya ngerjain. sampai akhirnya dia bilang bener bang sisain satu. Akhirnya aku sisain satu buat dia kan. Wah, datang nggak datang ya udah terserah. Terus sampai aku tawarin ya udah nggak bayar juga nggak apa-apa kalau emang mau nonton. Yang penting datang ya. Lumayan. Tapi dia malah bilang enggak, tetap aku bayar tapi nanti. Kalau ini aku transfer 5 hari kemudian dari sekarang. Nah, akhirnya dia datang kan. Aku bilang ya udah, niatnya tuh duit pengen aku balikin buat uang jajan dia. Iya. Dan tetap gak mau, Pak. Jadi dia, itu dia tetap ngehargain. Iya. Harga tiket. Iya benar, dikasih duit dia nabung. Makanya dari sekian banyak penonton kita makanya padahal nggak tega itu. Iya sih, maksudnya duit. ngerasa kayak karena kita bukan siapa, aku bukan siapa-siapa gitu. Ada satu orang yang itu kayaknya udah ngerasa seneng kedatangan dia gitu. Sampai terakhir juga masih terakhir DM dia waktu pertama aku bikin konten ini, dia masih komen juga kayak ngasih. Nah ini dia juga komennya bukan bagus bang, enggak, dia ngasih kritik saran gitu. Nah yang kalau menurutku malah lebih seneng punya penonton begitu, yang beneran nonton walaupun dikit tapi tahu apa yang kita sampaikan gitu. Ya yang penting beneran nonton itu, jangan cuman nonton awalnya doang, habis itu pindah nonton iklan TikTok. Apa? Tapi kapan konten kita ini ada iklan TikToknya, Pir? Ntar kita bikin iklan sendiri. Dah, ini closing beneran kalau ini, Pir. Makasih ya yang udah nonton. Terima kasih juga Sahlan. Aldana, sampai jumpa.